Pernah nggak sih kamu ngeliatin folder di laptop yang isinya udah puluhan bahkan ratusan PDF jurnal, semuanya udah kamu highlight warna-warni, tapi pas buka Microsoft Word buat nulis skripsi, halamannya masih putih bersih, kursornya kedap-kedip doang ngejekin kamu. Kayaknya kenal banget ya sama perasaan itu. Tenang, kamu nggak sendirian. Dan ini, catat ya, ini bukan berarti kamu malas atau kurang baca. Ini soal strategi. Nah, coba deh baca dan resapi kalimat ini baik-baik. Ini kuncinya. Masalah kamu itu bukan kurang rajin. Kamu itu udah rajin banget download jurnal sana-sini, udah rajin baca sekilas. Masalahnya, kamu itu ibarat dilepas di tengah lautan informasi, tapi nggak dikasih peta sama kompas. Ya gimana nggak bingung? Hasilnya, capek duluan sebelum mulai, pusing, dan akhirnya ngerasa tenggelam. Gini deh, biar lebih kebayang, kita kenalan sama Rani. Rani ini lagi ngerjain skripsi soal media sosial. Cuma dalam 2 hari loh, dia berhasil ngumpulin 37 jurnal. Keren banget kan? Dia ngerasa jadi pejuang skripsi paling produktif sejagat raya. Tapi, pas dosennya nanya, "Oke Rani, bagus. Sekarang dari 37 jurnal itu coba sebutin 5 aja yang jadi pondasi utama argumen kamu." Dan sunyi, hening. Rani nggak bisa jawab. Ceritanya si Rani ini tuh jebakan yang sering banget kita alamin. Kita punya asumsi kalau ngumpulin lebih banyak bahan, kita bakal jadi lebih pintar. Padahal, yang ada kita malah jadi lebih pusing. Gini, mengunduh puluhan jurnal itu bukan riset ya. Itu baru tahap belanja bahan mentah. Kalau semua bahan itu nggak kamu pilah-pilah, dapur kamu cuma bakal berantakan total, dan kamu nggak akan pernah mulai masak. Oke, terus gimana dong cara memasak semua bahan ini biar jadi tulisan yang enak dibaca? Jawabannya, kita butuh sistem. Sebuah resep yang sederhana buat memilah, memilih, dan mencicipi setiap sumber. Nah, langkah pertamanya, dan ini yang paling krusial adalah berhenti memperlakukan semua jurnal di folder kamu itu sebagai anak emas yang sama pentingnya. Ini dia, metode yang bisa menyelamatkan kewarasan kamu. Metode ABC. Gampangnya, anggap aja kamu lagi ngatur daftar teman. Grup A, jurnal inti. Ini tuh geng atau sahabat deket kamu. Topiknya paling nyambung, wajib kamu ajak ngobrol mendalam. Grup B, jurnal pendukung. Ini teman baik, asyik buat diajak diskusi, tapi yang nggak perlu tiap hari ketemu. Nah, grup C, ini cuma kenalan aja. Cukup say hello, simpan kontaknya buat jaga-jaga. Udah, fokusin 80% energi kamu ke grup A. Nah, setelah kamu tahu siapa aja sahabat dekat kamu, jangan langsung dibaca dari kata pertama sampai akhir kayak baca novel ya. Itu boros waktu banget. Kita harus jadi detektif yang cerdas. Lakuin pemindahan 4 tahap ini. Pertama, intip dulu judul dan abstraknya buat tahu inti ceritanya. Kedua, selidiki latar belakang masalah di bagian pendahuluan. Ketiga, periksa TKP-nya di bagian metode. Terakhir, langsung loncat ke harta karunnya, bagian hasil dan pembahasan. Tujuannya cuma satu, nemuin poin utamanya secepat kilat. Oke, harta karun atau poin-poin penting dari setiap jurnal udah ketemu nih. Sekarang kita masuk ke level yang sering bikin keringat dingin, yaitu meringkas dan menulis ulang pakai bahasa kita sendiri. Pertanyaannya, gimana caranya biar nggak kejebak plagiarisme dan tulisan kita itu kedengeran otentik, kedengeran kayak suara kita sendiri? Tenang, jangan panik. Ada mantra super simple tapi ampuh banget. Formula 4 kalimat. Jadi untuk setiap jurnal di grup A, paksa diri kamu untuk merangkum isinya hanya dalam 4 kalimat. Kalimat pertama, penelitian ini ngomongin tentang apa? Kalimat kedua, tujuannya mau ngapain? Ketiga, caranya gimana? Dan keempat, nemuin apa? Kalau kamu lakuin ini, dalam sekejap kamu udah punya peta argumen dari semua jurnal inti kamu. Nggak ada lagi deh cerita baca ulang jurnal yang sama sampai 5 kali. Sekarang kita bahas soal parafrase. Hati-hati, disinilah banyak yang salah kaprah. Coba lihat yang di sisi kiri. Ini tuh bukan parafrase, ini namanya cuma ganti baju, tapi orangnya masih sama persis. Cuma ganti kata pakai sinonimnya, tapi struktur kalimatnya plek-ketiplek. Ini bahaya, bisa kena plagiat. Nah, sekarang lihat yang kanan. Ini baru namanya transformasi. Strukturnya dirombak total, bahasanya beda jauh, yang dipertahankan cuma esensi idenya. Inilah cara yang aman dan benar. Jadi, tolong banget, camkan ini dalam-dalam. Parafrase yang hebat itu bukan soal seberapa jago kamu buka kamus sinonim, tapi soal seberapa dalam kamu benar-benar paham sama idenya. Mau tahu triknya? Gini, baca satu paragraf, terus tutup jurnalnya. Coba jelasin isi paragraf tadi ke tembok atau ke kucing kamu, pakai bahasamu sendiri. Nah, apa yang barusan kamu omongin itu? Itulah parafrase murnimu. Tulis itu. Oke, kamu udah bisa milah jurnal, udah bisa baca cepat, udah bisa nulis ulang, tapi tiba-tiba muncul satu monster lagi di kepala. Pertanyaan horor kayak,
Ini penelitian orang kok keren-keren banget ya. Terus, penelitian gue pentingnya di mana dong? Perasaan minder kayak gini tuh normal banget kok, tapi ada caranya buat ngatasin itu. Kamu nggak perlu panik mikirin ide yang bakal mengubah dunia. Cukup pakai template anti-minder ini. Kamu tinggal isi aja bagian yang kosong, mulai dengan sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas topik besarnya. Lalu sambung, namun kajian mengenai celah kecil yang kamu temukan masih terbatas. Terakhir, tutup dengan, oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah kecil tersebut. Tuh, lihat, kamu cuma perlu nunjukin satu lubang kecil yang coba kamu tambal. Itu sudah jadi sebuah kontribusi yang berharga. Udah cukup ya teorinya? Karena tahu nggak, kebingungan itu paling benci sama satu hal, aksi nyata, sekecil apapun itu. Jadi, ayo kita ubah rasa pusing di kepala kamu itu jadi sebuah kemajuan yang bisa kamu rasakan, sekarang juga. Lupain dulu puluhan jurnal yang bikin pusing itu, cukup fokus sama 30 menit ke depan. Pertama, buka folder jurnal kamu. Kedua, pilih hanya 5 jurnal grup A, sahabat-sahabat dekat kamu itu. Ketiga, ringkas masing-masing pakai mantra 4 kalimat yang tadi. Keempat, tulis 2 atau 3 kalimat aja buat jelasin posisi penelitian kamu pakai template anti-minder tadi. Udah, itu aja. Langkah super kecil ini bakal jadi palu yang mecahin kebuntuan kamu dan ngasih momentum yang luar biasa. Pada akhirnya, tujuan kamu itu bukan buat menaklukkan tumbukan jurnal itu kok. Tujuan kamu adalah untuk menemukan suaramu sendiri di tengah percakapan para peneliti hebat itu. Kamu nggak harus jadi yang paling pinter, kamu hanya perlu jadi suara baru yang otentik, yang berasal dari pemahamanmu sendiri. Jadi daripada bertanya, kapan sih ini semua bakal selesai? Coba deh ganti pertanyaannya jadi, suara seperti apa ya yang ingin aku sumbangkan dalam percakapan ini? Mulai dari situ, kamu pasti bisa.